Aku tuh berasa Mhm. jadi reporter waktu itu aku 8 tahun ya, 2 tahun jadi produser. Mhm. Itu bener-bener hal yang bisa kita pelajarin tuh banyak banget. Kita tuh bisa ketemu segala macam orang. Aku tuh pernah liputan yang namanya komunitas anak jalanan, sampai wawancara politisi, bahkan wawancara presiden. Itu tuh bener-bener semuanya A to Z itu kita dapat. Itu is a lifetime experience. Dan aku bersyukur banget dapat kesempatan itu. Hari ini gue ketemu sosok wanita cantik. Yang paling menarik sebenarnya wanita ini atau sosok tamu kita kali ini sering banget loh ketemu dengan presiden kita. Penasaran kan? Penasaran siapa dia? Kita akan cerita dan kita akan kulik kenapa dia hampir sering ketemu dengan presiden. Itu ada salah satu cerita yang mungkin kita akan angkat. Gimana caranya dia bisa ke sana? Tapi di balik itu ada cerita-cerita yang mungkin kita bisa dengarkan sebagai inspiring kita untuk episode kali ini. Beverly Gunawan. Apa Halo, kabar? baik Mas Haris, thank you udah diundang ke sini. Bev aja. Bev boleh, Bev, Beverly jangan boleh. Bev ya. Jangan Bev, aku bebeknya orang. Bev ya, tapi Bev ya. Oke, thank you for coming. Seneng banget. Aku juga seneng banget bisa Oke. hadir di acara BINUS. Ini aku juga alumni BINUS High School dulu. Aku seneng banget. Wow, Binus School Simpruk ya. Yes, Seneng betul. banget. Tadi sempat cerita juga, dapat cerita juga dan baca-baca juga. Kenapa sih Bev ini harus datang ke sini? Dan kemarin ngobrol sama Bev, kayaknya kita mesti ngundang Bev deh untuk bisa mendengarkan cerita dari dia. Karena ada satu cerita yang kita pikir, ini nggak semua orang bisa dapat kesempatan ini. Dan bisa cerita sedikit dong, kenapa akhirnya tadi di awal dibuka bahwa lu sering ketemu dengan Pak Presiden kita. Memang Bev ini siapa? Gini, actually Silakan. gini. Jadi selesai kuliah itu saya mengawali karir tuh jadi reporter, full reporter lapangan. Oke. Jadi dulu tuh cita-citanya sebenarnya pengen kerja di media yang keren tuh, fashion magazine, cewek banget kan. Terus udah gitu, ternyata aku iseng-isengin coba nih. Akhirnya masuklah menjadi reporter di TV di salah satu channel swasta. Terus udah gitu ya segala macam liputan tuh, mulai dari banjir harus nyemplung, kadang-kadang dapat liputan kuliner, Serius? makan-makan seru. Terus pernah juga kayak liputan ada musibah juga harus ke daerah. Pokoknya ngerasain deh semuanya keliling Indonesia. Tunggu. Keliling Indonesia. Tunggu. Secantik ini mau turun ke jalan, mau jadi reporter, kan nggak semua orang mau kayak gitu. Ini gimana ceritanya kan? Kadang-kadang enggak deh, ini mohon maaf bisa gitu kan, milih-milih Oke, gitu ya. ada cerita lucu juga nih pas aku di interview kan. Beverly yakin bisa panas-panasan? Itu pertanyaan pas ditanyain. Kalau waktu itu kepala liputannya nonton nih, pasti senyum-senyum dia, aku yakin banget. Terus pertama kali aku dikirim liputan ke daerah, waktu itu liputan ke Kalimantan Timur ya. Kalimantan Timur tuh kan ke pedalaman kan. Aku di kontak, kalau nggak salah waktu itu masih pakai Bibi deh. Bev gimana? Wah seru banget nih, aku bilang gitu. Dia kayak waktu ternyata ngobrol, iya waktu itu saya khawatir nih, kamu jangan-jangan, waduh gimana nih ke pedalaman. Boro-boro nih namanya hotel atau motel, tinggalnya tuh di, saya tuh liputan mes kan? mes. Rumah kampung. Saya tuh pernah namanya liputan karena nggak dapet hotel dan di pedalaman juga nih. Tinggalnya tuh tidurnya di kasur kapuk, atasnya tuh nggak ada atapnya, jadi langsung genteng gitu. Terus udah gitu banyak tokeknya, jadi tidur tuh ada suara tokeknya gitu, tokek gitu, ngeri-ngeri gitu kan. Tapi kan it's fun, kayak kapan lagi bisa kayak gitu, bisa keliling Indonesia. Jadi ada satu benar-benar kenikmatan ya, nggak kapok ya? Nggak kapok tuh, malah justru nyari lagi. Okay. Bukan adventurous doang, tapi misalnya nih liputan demo BBM tuh ada orang lempar-lemparan bom molotov gitu. Tuh udah gitu disemprot gas air mata. Aku tuh pernah ngerasain. Oh iya? Seru banget.
entah kenapa waktu itu kayak nyari lagi mama aku sampai bilang, kamu nih ketagihan atau kenapa ya? Aku bilang ini seru banget mah. Bener. Iya. Kan kayaknya nggak kelihatan deh. Tadi kan pas datang, terus tadi pertama kali kita ketemu ya. Pas datang, ini yakin ya pernah jadi atau waktu itu sempet lama di jurnalis dan masa sih? Tapi mungkin itu yang mungkin teman-teman tuh nggak sadar ya. News anchor yang duduk di studio itu mereka tuh rata-rata semuanya pernah dicemplungin ke lapangan. Oh gitu. Jadi nggak bisa tuh tiba-tiba langsung aku mau siaran dong, nggak dikasih tuh, nggak bisa, digembleng dulu. Udah gitu siaran pun subuh dulu, tengah malam dulu, baru tuh yang bisa siaran jam 12 siang. Jadi perjalanan panjang. Apa sih yang membuat Bev untuk tadi ya bicara tentang media atau akhirnya ya bukan menemukan kekapokan gitu ya setelah bertemu taunya kan seneng ya pengen ya seru ya kayaknya di depan kamera atau ketemu banyak orang dan sebagainya, justru pas kecebur loh ternyata behind the scene ini luar biasa. Apa sih yang membuat motivasi akhirnya wah ini menarik dan ini justru tantangan? Aku tuh berasa jadi reporter waktu itu aku 8 tahun ya, 2 tahun jadi produser. Itu benar-benar hal yang bisa kita pelajarin tuh banyak banget. Kita tuh bisa ketemu segala macam orang. Aku tuh pernah liputan yang namanya komunitas anak jalanan, sampai wawancara politisi, bahkan wawancara presiden. Itu tuh bener-bener semuanya A to Z itu kita dapat. Itu is a lifetime experience dan aku bersyukur banget dapat kesempatan itu. Dan itu mungkin ada nggak sih kebayang buat terpikir bahwa tidak hanya sekedar bahwa oh ya gue sebagai jurnalis ya udah gue menjalankan tugas gue sebagai liputan. Memang itu menjadi salah satu bagian dalam dirinya Bev bahwa apa yang saya lakukan ini juga sebenarnya juga untuk memberikan sesuatu buat masyarakat, lalu juga mungkin apa yang di belakang layar ini saya berjuang untuk bisa mendapatkan sesuatu yang akhirnya bisa memberikan sesuatu yang nilai bermanfaat buat orang yang melihat atau mendengarkan. Itu hanya sekedar kerja atau memang wah saya harus berbuat sesuatu nih untuk bisa kepentingan orang banyak gitu. Ini kayaknya Mas Haris paham juga ya. Paham juga nih. Yes. Jadi tuh gini, kita tuh bekerja di suatu media, apalagi media yang besar. Media tuh sangat berpengaruh, orang nonton TV. Jadi kita tuh bukan hanya bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat Indonesia, tapi juga memberikan informasi-informasi yang benar. Misalnya nih, dan bahkan kita tuh kadang bisa ngebantu orang loh. Misalnya nih, ada musibah banjir atau musibah kebakaran, terus kita live report di sana, kita tunjukin apa yang terjadi, dan kita biasanya tuh saya nggak pernah lupa untuk mention apa aja sih yang dibutuhkan oleh pengungsi ini, misalnya kayak anak-anak kecil mereka butuh susu atau butuh popok atau butuh baju, apa nih yang kurang, karena bantuan itu kan selalu datang, tapi kita nggak tahu nih mana apakah ini sudah mencukupi atau apa yang kurang. Jadi tuh seneng banget rasanya kalau misalnya kita liputan, kita kasih tahu masyarakat butuhnya ini loh, terus beneran bantuan tuh datang. Ya I mean kerja waktu itu saya kerja di SCTV itu adalah suatu media yang begitu besar ya, penontonnya berapa juta orang. Dengan saya satu orang live report, saya mengulik apa yang dibutuhkan masyarakat, ternyata bisa memberikan dampak yang luar biasa buat korban kebakaran, korban banjir. Itu kan rasanya suatu kepuasan tersendiri ya. Betul. Dan itu panggilan jiwa atau sekedar hanya menjelaskan tugas? Aku nggak ngerti deh. Aku tuh kecemplung jadi reporter dan aku tuh suka banget. Sampai sekarang tuh kadang-kadang masih belum bisa fully move on. Oke, kayaknya saya melihat nih ya. Kita baru ngobrol sebentar, makanya saya sempat ini jiwa untuk empoweringnya nih sangat kuat sekali ya. Kalau bicara tentang bagaimana semangat empowering yang saya nggak melihat bahwa ada beban di situ ya. Tadi yang dilakukan sama Bapak. Ternyata ada jiwa empowering society yang bicara tentang semangat empowering society yang itu nggak serta-merta hanya karena tugas, tapi memang benar nggak sih itu memang yang ada di dalam dirinya? I guess saya suka sekali itu. Dan kalau misalnya kita bicara pengaruh media ya, bukan hanya misalnya berita bencana, tapi misalnya kalau misalnya mau masuk pilpres, itu kan waduh gaduh banget kan. Dan
saya tuh bersyukur banget tuh saya tuh kerja di media tuh yang netral. Kita tuh yang harus cover both side. Terus udah gitu kita gimana ngasih fakta-fakta, bukannya bikin masyarakat makin bingung. At the end itu adalah keputusan mereka sendiri untuk kayak misalnya mau pemilu, mau nyoblos siapa. Tapi adalah tugas kita wartawan untuk menyajikan faktanya. Dan kita cover both sides. Jadi gak boleh tuh memihak kemana kayak gitu. Jadi ya it's really fun dan belajar banyak banget jadinya. Jadi ya tidak hanya sekedar mencari sesuatu, tapi juga bagaimana kita bisa memberikan sesuatu gitu ya. Dan itu juga harus panggilan dari jiwa sendiri yang tadi gue juga gak ngerti kenapa gue bisa begini. Itu penting loh. Karena kalau lu terpaksa kerja dengan paksaan, pasti mungkin juga hasilnya juga gak maksimal dan lain sebagainya. Bener gak sih? Tapi aku merasa gini, apapun pekerjaan itu di awal tuh pasti gak mudah. Saya ingat banget tuh awal-awal jadi reporter. Waduh, kerjanya namanya anak baru tuh kerjanya tuh liburnya hari apa ya? Jumat Sabtu. Oh enggak, Kamis Jumat. Weekend tuh kerja. Kerjanya dapat shift malam. Aduh, teman-teman main, aku nggak main nih. Terus udah gitu, aduh gila libur. Nah, udah gitu libur. Misalnya libur lebaran nih. Saya tuh bertahun-tahun libur lebaran itu saya di Jakarta kerja. Namanya kayak akhir tahun ditinggal keluarga liburan itu udah biasa. Karena harus kerja. Terus ya nggak gampang, terus toto panas-panasan dan segala macam. Tapi once kita udah dapat ritmenya itu enjoy. Aku yakin kerjaan apapun tuh di awal tuh kita benar-benar harus jangan putus asa. Kalau udah dicoba, this is not my thing, ya udah deh. Bahkan pengalamannya sempat mengikuti Pak Presiden sampai ke negeri seberang ya pernah. Itu juga nggak gampang tuh. Dulu kalau misalnya temen saya gimana sih, gue mau juga dong jadi reporter kepresidenan. Gue bilang iya itu mesti minimal berapa tahun dulu. Terus di screening dulu nih nama istana nih. Di screening dulu udah berapa lama, sebelumnya ngapain aja. Terus baru boleh liputan. Pertama ya udah liputan cover acara presiden di istana. Lama-lama mau ikut presiden ke luar negeri, mau naik pesawat presiden, boleh, ada syaratnya. Satu media satu orang, berarti saya berangkat sendiri, nggak ada kameramen. Angkat tripod sendiri, angkat kamera, baju-baju saya juga dong, koper, angkat alat untuk live, terus bawa laptop buat ngedit berita. Jadi satu orang. Jadi satu orang. Kalau keluar negeri, luar kota, yang naik pesawat presiden itu cuma dikasih satu seat. Pengalaman. Cerita dong. Serunya bareng satu pesawat atau pergi gimana sih? Terus kan nggak banyak orang yang juga tahu ya. Ya oke, lihat hanya luarnya aja gitu. Ceritain dong, menariknya gimana sih? Mungkin aku tuh dulu mikir gini. Aku bakal pensiun jadi wartawan sampai 2 hal nih. Aku pengen banget ngerasain siaran di prime time. Satu lagi aku pengen naik pesawat presiden. Jadi gimana nih caranya gue harus buktiin ke atasan gue, aku bisa kok ambil gambar yang bagus, aku bisa kok ngedit. Itu akhirnya ya sudah, udah ngerasain. Waduh, mungkin aku cerita capek ya dulu nih. Aku tuh pernah ikut liputan presiden itu dalam 3 hari. Aku ke 5 kota 5 pulau. Dalam 3 hari 5 kota 5 pulau. Wow. Yes. Itu rasanya kayak naik angkot. Pesawat landing langsung berdiri, turun, berbruk, liputan, naik mobil, berangkat lagi. Wah, gila banget ya pokoknya. Itu benar-benar harus lebih dulu dari presidennya. Iya, kan? harus lebih dulu dan kebayang kan semua orang mau kalau ambil gambar maunya angle paling bagus dong. Mau di tengah dong. Lari dong. Bawa semua barang itu lari. Yes. Terus udah gitu ya desel-deselan. Terus kalau sering ngobrol dong sama wartawan sama Pak Jokowi sendiri. Iya tuh serunya lagi jadi reporter. Kita tuh dapat akses. Yang orang lain tuh nggak dapat akses. Terus udah itu dengerin off the record story gitu. Itu kan seru ya. Orang nonton TV kan. Oh ya itu TV di googling gitu. Tapi yang cerita-cerita di balik itu tuh apa sih? Itu tuh yang menurut aku tuh sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan uang gitu. Mungkin orang bisa beli tiket suite class gitu, ngumpulin nabung. Tapi mau naik pesawat presiden gimana nih caranya? Suka ngobrol gak sih? Ya kadang-kadang ngobrol sih. Ya artinya beda gak sih antara di depan kamera dengan tadi di belakang? Aku kesempatan waktu itu ngeliput kepresidenan tuh 2 kali. Satu Pak SBY, satu Pak Jokowi. Yang lama Pak Jokowi. Kalau sama Pak SBY dulu aku reporter junior banget deh. Jadi kayak disapa Pak SBY udah seneng banget.
makasih. Gitu, ha. Kalau Nggak foto-foto gitu ya? Foto-foto gitu nggak? Oh nggak dijagain soalnya kan? dijagain. Kadang-kadang kalau beruntung lah difotoin sama temen-temen fotografer, oke. waduh seneng banget gitu. Paling ya ngobrol sama presiden tuh senengnya ya kalau presiden Pak Jokowi tuh kira-kira ngobrol nih ada mediasi sama wartawan, kira-kira kalian itu pengennya liputan apa sih, kayak angle-nya itu seperti apa. Kita tuh bisa tuker pikiran gitu, seru banget. Iya iya ya kalau kita lihat kan biasanya presiden dengan apa wartawan kalau di kamera depan kamera kan serius banget. Iya gitu, berjarak banget Oh, kan. berjarak banget gitu ya. Tapi kalau di belakang Seneng kadang-kadang kita bisa ketawa iya bareng-bareng liputan nih capek udah selesai yuk kita makan bareng toto Oke. diajak makan seafood bakar di Kelapa iya? Gading gitu tuh pernah Oh gitu. iya seru banget. Jadi tidak seseram yang dibayangkan gitu ya. Tidak tapi oke. seremnya sebenarnya aku rasa semua teman-teman wartawan ataupun tim yang ngikutin presiden tahu deh betapa capeknya ngikutin belusukan itu seperti apa. Nah, ya menarik ya. Ya mungkin itu ya kaitannya dengan dunia jurnalistik, dunia media ini menjadi sesuatu yang mungkin nggak semua orang juga bisa dapat kesempatan. Even di sesama jurnalis pun juga belum tentu mendapat kesempatan itu ya. Semenarik apa sih sebenarnya kalau misalnya teman-teman gitu yang mendengarkan ini juga atau melihat atau menonton ini sekarang ini dunia jurnalistik atau yang mungkin sekarang ini berkembangannya seperti apa sih? Apakah mungkin tidak seperti yang dulu atau yang mungkin sekarang ini udah lebih nggak tahu, saya pengen denger aja. Nah, saya senang banget nih ditanya kayak gitu di saat seperti ini. Saya merasa ini udah mulai transisi ya dari pandemi kita masuk ke endemi ya. Kemarin tuh pas pandemi emang agak sedih sih. Semuanya virtual meeting. Semuanya virtual meeting, kita nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa ngerasain liputan langsung. Semuanya ada namanya TV pool gitu. Jadi nggak ngerasain yang namanya ketemu langsung interaksi, bisa ngobrol off the record. So I think kalau buat temen-temen yang mau nyemplung ke jadi jurnalis sekarang, it's the right timing. Ini kan udah mulai berangsur-angsur back to normal ya, meskipun it's a new normal, tapi kan tatap muka sudah mulai, wartawan juga udah dikasih akses masuk lagi. Saya rasa nih seru banget sih kayak gini ya. Anak-anak muda sekarang? Anak-anak muda? Sekarang mau udah junior, udah kecil-kecil banget. Saya kalau ke newsroom, berasa tua banget ya. Dan minatnya masih banyak. Artinya yang mau jadi jurnalis itu masih. Kita seperti kayak di Liputan 6 itu kita bikin, kalau dulu tuh suka kita bikin MTek Gustu Kampus. Jadi kita tuh temen-temen tuh bisa ikut lomba siapa yang mau jadi wartawan, news anchor. Ntar yang terpilih itu ntar kita saring, kita tawarin jadi reporter. Kita memang sering kok ngadain acara-acara gitu ke kampus. Karena menurutku gini, saat kita bisa bertatap muka langsung sama teman-teman mahasiswa-mahasiswi, kita tuh bisa ngeliat, ini kira-kira potensi nih. Nggak dilihat dari looks-nya doang, but it's a complete package sebenarnya. Meskipun bisa diasah. Wow, jadi memang ya dunia jurnalistik masih dunia yang dinamis sekali ya. Dinamis dan seru banget. Ya. Pokoknya saya juga mungkin nggak kebayang juga ya. Dulu juga mungkin pernah bercita-cita jadi jurnalis ya pada saat itu. Tapi akhirnya takdir berkata lain. Kenapa tuh kok nggak dicobain? Nyesel loh. Akhirnya kan masuk ke dalam dunia komunikasi juga pada akhirnya gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu. Dan akhirnya saya punya teman banyak juga di jurnalis. Dan kita juga hari ini sering ngobrol juga dengan teman-teman jurnalis. Seperti apa sih dan bagaimana. Ya seperti kalau kita bicara situasi fenomena sekarang ini gitu ya. Apa sih sebenarnya yang yang dilihat, bagaimana kita bisa membaca. Sebenarnya kan kalau saya di pendidikan gitu ya, dengan media sebenarnya punya semangat yang sama kan. Satu, mencerdaskan bangsa melalui informasi yang disampaikan gitu ya. Ya dalam hal ini BINUS di pendidikan, mencerdaskan bangsa melalui ilmu dan pendidikan yang ada sih. Sebenarnya punya filosofi yang sama untuk bisa mencerdaskan bangsa ini. Nah, kalau melihat seperti itu ya, sebenarnya tantangan sekarang ini apalagi situasi pandemi sekarang ya, menurut Bev nih ya, apa sih yang menjadi tantangan dunia jurnalistik sekarang ini gitu ya? Ya seiring dengan di perusahaan yang sekarang ini juga kan pasti mencari jurnalis ataupun mungkin ada yang pada akhirnya juga nanti akan merubah bisnis modelnya juga gitu di apalagi sekarang zamannya nggak tahu
independent media itu juga sekarang Yes, mulai bermunculan transformasi segala macam gitu ya. digital ini. Jadi sekarang siapapun tuh bisa punya media, punya Iya, sosmed, betul kan? bisa bikin berita. Jadi kita tuh media mainstream nih kita harus cepet-cepetan nih sama mereka nih. Nah kalau misalnya sosial media ada berita apa, langsung aja up. Nah sementara kita yang di TV, kita kan mesti nunggu slotnya. Yang berita jam berapa nih? Pagi, siang, malam. Kalau belum waktunya beritanya udah kejadian, kita kalah cepet sama yang di sosmed. Maka itu kita harus menampilkan, kalau kita nggak mau ditinggalin sama penonton nih, kita harus bisa nampilin insight-insight yang lebih mendalam, analisa kita harus bagus. Jadi itu adalah tantangan untuk reporter dan produser tuh Dan sekarang. redaksional itu kan redaksional seperti menjadi itu. salah satu hal kekuatan dari media mainstream kan. Yes, Apalagi betul. sosial media segala macam, apalagi berita-berita hoax segala macam kan. Iya, itu dia, kita kalau misalnya kita juga harus terus mengedukasi masyarakat gimana caranya membedakan berita hoax dan bukan, source mana yang harus kita gunakan, hal-hal seperti itu. Oke. Nah, ini menjadi menarik ya. Saya mau lebih dalam tentang Bev sendiri sih. Sebenarnya Bev ini orangnya kayak apa sih? I don't know, what do you think? Kita udah ngobrol hampir setengah jam nih. Ini gimana sih sosok seorang Bev itu sendiri? Saya itu Kalau gimana saya, ya? Kalau saya baca ya, apa namanya, Bev itu suka tantangan baru, Betul. suka mencari sesuatu yang Betul. baru, gitu ya. Wartawan banget ya itu. Iya kan, gitu ya. Dan empowering di situ akan kelihatan karena terbaca kalau orang suka dengan apa yang dia lakukan, pasti dia tidak menghitung. Artinya dia pasti melakukan sesuatu yang lebih. All out. Yes. Benar ya? Benar. Dan orangnya kayaknya gampang, karena mungkin ini nggak tahu ya. Ya, kita harus gampang adaptasi. Itu adalah salah satu tuntutan kalau kita jadi jurnalis. Kalau nggak gimana tuh? Hari ini liputan ini kayak ini ceritanya gini deh. Misalnya waktu jadi reporter, pakai flat shoes bagus gitu. Bev, kamu liputan ke pasar ya hari ini ya. Tuh pasar becek gitu. Mampus deh. Jadi kita harus beradaptasi tuh. Siapinlah sepatu yang sepatu sneakers busuk gitu buat kalau liputan yang kotor-kotoran. Jadi kita tuh anytime harus siap. Pernah tuh udah di kantor, Bev kamu keluar kota ya? Oke, pulang, siapin baju. Itu memang lahir dari situ. Karena gini, Bev lahir dari sekolah BINUS ya, di BINUS Bosinggo gitu ya. Apakah memang waktu sekolah sudah seperti itu, atau memang akibat dari sekolah itu, atau enggak gini, saya mau nanya deh, bagaimana peran sekolah akhirnya bisa membantu karirnya Bev sampai sekarang ini? Boleh nggak sedikit? Oke, kalau peran sekolah menurut saya kayak gini, saya tuh waktu masuk BINUS Simpruk tuh pertama kali tuh namanya, dulu tuh saya dari kecil di sekolah Katolik, jadi tuh dapat exposure, ketemu ada guru-guru yang expat, jadi kita mulai nih, culture-nya beda, terus murid-murid teman-teman di sana juga very diverse ya in term of background gitu, dari sisi agama juga background suku gitu. Jadi menurut saya tuh kayak bener-bener kita tuh belajar untuk menghargai perbedaan di situ. That's one thing yang saya sangat suka dari experience saya belajar di BINUS High School waktu itu. Terus udah gitu tentunya ya belajar bahasa Inggris untuk mempersiapkan saya waktu itu, saya pengen sekolah di luar. Saya bilang, aduh mama papa kalau boleh pengen cobain sekolah di luar, kapan lagi nih, ntar kalau udah kerja, udah berkeluarga kayaknya gak mungkin juga nih bisa keluar. Kayak gitu deh. Jadi ya it was a very fun experience. Dan akhirnya itu yang membentuk sampai sekarang itu. Oke. Dan saya kembali tadi pertanyaannya, memang Bev ini seperti apa sih orangnya? Saya orangnya suka hal-hal baru, mencoba hal baru. Tuh seneng banget rasanya, belajar hal baru, ketemu orang baru, denger cerita orang, cerita baru. Kadang-kadang tuh menurut saya kerja jadi reporter, ketemu orang, ataupun kayak sekarang nih kita ketemu orang baru, itu saya merasa itu menjadi bahan saya untuk menjadi semakin dewasa dan semakin dewasa. Itu karena saya belajar dari narasumber atau siapapun orang yang saya temui. Setuju. Itu bener-bener loh. Setuju. Saya juga merasakan itu ya. Makanya saya selalu senang ketemu dengan orang, termasuk juga hari ini saya ketemu dengan Bev. Saya pasti akan belajar. Saya selalu setting diri saya bahwa saya pasti akan belajar dari orang yang saya ketemu. Karena walaupun sebenarnya adalah mungkin Bev, wah ini mungkin bidangnya sama. Bukan berarti saya mungkin lebih tahu atau mungkin juga pengalaman saya lebih baik. Saya nggak akan pernah memposisikan diri saya bahwa saya walaupun saya lebih tahu tapi saya nggak akan posisikan di situ. Tapi
saya melihat bahwa apa yang saya bisa pelajari dari orang itu, siapa tahu itu bisa memberikan nilai tambah buat saya. Atau enggak mungkin juga udah udah basi gitu ya. Kadang-kadang orang merasa bahwa lebih pintar gitu kan, ternyata loh pintarnya ya kapan gitu. Iya itu ada lagi yang lebih baru. Apalagi kalau sekarang kita ketemu generasi yang muda nih kalau ke kampus, wah anak-anak sekarang iya kayak ketemu dengan jurnalis baru gitu. Iya kayak aduh. Kesan saya kayaknya udah lewat nih, mereka ada lagi nih yang baru nih, apalagi nih. Nah, emang ngomong tren apa lagi ya? Ngomong apa lagi? Karir di jurnalis udah. Sekarang ini juga masuk ke dalam dunia komunikasi. Apa sih sebenarnya yang mau dicari? Oke, jadi sekarang tuh saya di MTech. MTech itu mungkin orang-orang tahu tuh kalau nonton Liputan 6 di SCTV, Indosiar tuh mereka tahu. Tapi mungkin belum banyak nih yang tahu MTech. MTech tuh adalah holding dari SCTV, Indosiar. Jadi kita juga ada KLY untuk digital publishingnya tuh ada merdeka.com, liputan6.com, Dream, Bola, segala macam. Video tuh adalah OTT dan itu sekarang adalah OTT nomor 1 di Indonesia. Bener banget. Kita bangga banget kenapa? Karena MTech itu sebenarnya ngebangun video dari nol. Iya, ngebangun dari nol. Itu dia. Dan sekarang kita nomor 1 loh. Wow. Kita sekarang nomor 1. Kita bangga. Saingannya banyak ya. Saingannya banyak. Apalagi ada pemain asing juga. Industri OTT itu udah. Makanya saya penasaran nih gimana nih MTech nih. Oke, terus. Nah itu dia. Kalau dulu tuh saya belajar dari sisi jurnalis, gimana kita media jurnalistik lah ya, kita membuat berita gitu ke masyarakat. Sekarang tuh di MTech di holding tuh belajar tantangan baru banget. Kita nggak cuman harus ngulik media yang bagian jurnalistik doang, tapi semua bisnisnya di MTech itu kita harus cover. Kayak mau ada apa nih, ada corporate action apa nih, kita harus paham nih. Jadi belajar terus. Kayak misalnya MTech kerjasama sama salah satu super app gitu, kita harus tahu nih, oh programnya apa nih, super appnya apa nih. Jadi terus tuh kita pelajarin kayak oh sekarang video nih lagi berkembang nih, lagi maju terus. Video tuh apa sih kehebatannya gitu, misalnya oh it's the home of sports, jadi kita tuh semua kita punya sports library yang lengkap deh. Mau nonton Liga Inggris ada, Piala Dunia juga ada ntar, itu dia semuanya bisa nonton di video. Nonton ya, jangan lupa nonton ya. Ini kerjaannya orang Korkom gak sih? Oh, bukan ya. Oke. Iya jadi bukan cuma ngerti di satu unit subsidiary, tapi harus cover semuanya. Oh, oke. Dan MTech sebagai suatu perusahaan yang bisa dibilang it's a tech company. Kita terus banyak invest di tech company. Itu benar-benar saya belajar banyak hal banget sih. Dan itu dunia yang sekarang ini dilakukan? Sekarang ini dilakukan, yes. It's a tantangan baru buat saya. Oke. Tapi kan juga nggak jauh-jauh juga dengan jurnalis ya? Iya. Jurnalis tetap ketemu lagi sama jurnalis, yes, ketemu lagi. Tapi kalau dulu kita yang ngeliput, sekarang ini kita harus ngasih angle bahan liputannya. Oh gitu ya? Iya. Oke. Di sekarang kan bagian di corporate communication ya, gitu ya. Apa sih yang membedakan antara dulu di jurnalis, sekarang di back office ya? Kalau dulu di jurnalis, kalau dulu jurnalis definitely kita harus kerjanya on the side, kita harus liputan. Kalau dari Korkom itu back office, beda. Jadi kalau dulu itu gimana ya bedanya ya? Kita tuh ngejar berita. Kalau sekarang tuh kita ngejarin wartawan, ini kita ada berita ini loh. Kira-kira kayak gitu. Terus kita mau company-nya tuh brandingnya seperti apa? Bener-bener tuh harus mikir. Kalau jadi wartawan kan oke, hari ini hot isunya apa nih? Aku mau liputan ini nih. Narasumber ini aku cari. Oke, tiap hari tuh pasti ada berita. Kalau nggak ada berita yang lagi hot, oke deh buat stok kita buat liputan wisata atau liputan makan-makan, kita tinggal googling. Kalau sekarang itu oke, ini apa yang nggak bener ya? Kita harus nyari apa nih yang nggak bener, apa nih yang harus dibenerin. Oke. Jadi holistik lah ya. Saya melihat ini kayaknya ada sesuatu yang lagi dicari nih. Saya pikir kayak misalnya Bev ya, bicara tentang tadi ya, jurnalis and then masuk ke back office. Setelah digabung, harusnya itu menjadi satu hal yang komprehensif ya. Artinya kita kan sebenarnya kayak tadi kan media kan ingin sebenarnya balik lagi back to the masyarakat gitu ya. Sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan, lalu bagaimana dan hal apa yang mungkin dibutuhkan gitu kan. Nah, dengan adanya Bev di jurnalis dan juga masuk ke dalam dunia back office ini, mungkin harusnya bisa lebih lengkap dan lebih memahami ya perspektif itu ya. Sebenarnya gini, satu hal kalau bicara soal paham, mungkin I've been with the company for so long, kayak udah 10 tahun gitu kan. Jadi saat saya masuk ke holding ini kurang lebih tuh saya tahu nih
MTech tuh selama ini ngapain, saya ngikutin dari dulu meskipun saya waktu itu jadi jurnalisnya. Jadi itu sih sebenarnya added value-nya. Oke. Ya, menarik sih, makanya saya kemarin Bel, ini kayaknya gue mesti ngobrol deh sama Bev ya. Ini dunia ini gue juga mesti banyak belajar nih gitu ya. Sama-sama apalagi nih. Dunia industri media ini sekarang gimana sih? Karena kan kita di pendidikan gitu, selalu bicara tentang tadi ya. Tapi sebenarnya kita juga mendengar juga suara dari masyarakat. Gitu. Sebenarnya masyarakat butuh apa sih? Media apa sih? Sebenarnya kan menangkap suara-suara dari masyarakat. Kalau kita tangkap, abis itu kita bisa menjadi solution nggak terhadap fenomena masyarakat yang ada. Aku rasa kan pengen disinergi seperti itu kan gitu loh. Nah makanya kayaknya gue pengen deh kapan-kapan ngobrol bareng lagi gitu ya. Kayaknya ternyata akan menarik kalau ada sinergi segala macam ya kan gitu, lebih erat lagi. Aku rasa gini, media itu dari waktu ke waktu itu mungkin kalau dari sisi konten ya orang mau nonton, orang nonton hiburan, nonton musik, tapi formatnya tuh yang beda. Dan kalau kita nggak ngikutin tuh ketinggalan ketinggalan. Kayak orang sekarang sukanya nontonnya yang short form. Udah jarang tuh kan mau nonton berita panjang-panjang, maunya yang pendek-pendek aja. Terus maunya di handphone yang vertikal. Itu it's actually formatnya doang. Iya, kalau kita melihat performance base ya biasanya. Jadi mana yang memang kita sesuai dengan market kita isi, habis itu ya mereka butuh apa ya kita akan isi dari apa mungkin solusi yang mungkin mereka butuhkan seperti itu ya. Iya. Bev, mau sampai kapan nih? Apanya? It's your career atau mungkin punya mimpi masa depan ke depan. Jadi semua kan oke, jurnalis udah, ini buat diri lu sendiri deh. Pasti kan punya mimpi kan? Aduh, ini pertanyaan berat banget ya. Being a mom for 3 years ini tuh saya tuh kayak mikirnya tuh kerjaan tapi fokus anak, kerjaan fokus anak kayak gitu nggak selesai. Sampai saya tuh bisa dibilang tuh belum cukup waktu untuk memikirkan lagi nih. Gue pengen mimpinya apa? Gue pengen minimal anak gue agak gedean dikit. Nanti biarlah saya bermimpi lagi. Sekarang let me focus untuk kegedean anak sama belajar baru nih. Jadi korkom di MTech ini adalah tantangan baru juga. Harus gimana? MTech juga maksudnya kalau selama ini kita jarang nongol nih, yang nongol ya SCTV, Indosiar. Sekarang MTech-nya mau nongol nih, apa nih harus dibikin nih? Ya nanti kita bikin sesuatu yang bareng lah ya. Ayo boleh, ditunggu ya. Ditunggu ya. Oke. Tapi bicara terakhir ya dari gue nanya, sebenarnya kalau bicara tentang Indonesia nih. Ya ini pemikiran dari seorang Bev aja. Jangan berat-berat pertanyaannya. Ya lu kan pasti tahu lah latar belakang di jurnalis. Sebenarnya apalagi sekarang situasi pandemi sekarang. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh Indonesia dan sebenarnya kita mesti apa sih untuk bisa bahwa Indonesia ini bisa lebih maju lagi. Apalagi yang sekarang ini kan pandemi dan lain sebagainya. Kalau aku ngelihat ya sekarang ya, aku seneng banget sih sebenarnya. Kalau kita lihat angka COVID tuh udah rendah dan menurut aku tuh sebenarnya angka COVID itu bukan menjadi satu acuan paling penting. Buat aku tuh yang paling penting gini, rumah sakitnya ICU-nya rame nggak mau orang COVID? Kalau nggak rame, berarti ini kan kita udah mulai masuk endemi, bisnis udah mulai bangkit lagi dan aku rasa ini adalah kesempatan untuk anak-anak muda, UMKM. Ayo kita gas lagi gitu. Kalau kemarin tuh sempat yang semuanya pada berhenti kan susah ya. Kalau yang UMKM sekarang nih udah saatnya untuk bangkit sama-sama lagi. Apapun yang mau kita kerjakan, apapun mimpi kita, ayo kita gas sekarang. Ini tuh udah waktunya untuk take off lagi. Oke, jadi memang sama-sama mulai dari nol ya istilahnya ya. Nggak nol lah, Indonesia nggak sampai nol. Iya nggak nol. Ya, yang pasti kan punya fondasi. Yes. Di mana fondasi ini akhirnya kita jalan bareng kan. Yes. Nah kan ya mungkin kalau sebelumnya ada yang udah maju, yang gede ya tetap jadi gede, yang kecil enggak kecil. Tapi sekarang harus bergerak kesempatan sama-sama. Oke. Dan satu hal lagi, ini kan konsisten nih, apa namanya Bev nih ya, punya semangat cari hal yang baru segala macam. Apa itu memang jadi filosofi hidupnya Bev nih bahwa ternyata saya harus mencari satu yang baru. Apa kita menjadi pegangan hidup dan saya harus begini, kalau enggak filosofi. Saya tuh sebenarnya nggak terlalu berfilosofi. Saya tuh simple aja deh pokoknya. You work hard, you play hard, and then just focus in whatever you are doing gitu. Jangan patah semangat seperti saya bilang tadi awal-awal jadi wartawan tuh 1-3 bulan pertama tuh saya juga bingung. Jadi korkom pertama saya juga bingung nih saya harus ngapain. Pokoknya jangan putus asa, kita coba aja terus. Saya yakin pasti ada jalannya. Dan itu akan menjadi pegangan untuk ke depan. Betul. Keren.
work hard, play hard ya. Work hard to play hard, ya. Dan saya selalu bilang di podcast, we are not talking about the zero to hero, but zero to one. Yes. Karena segala sesuatu pasti step by step. Ya. Step by step, Thank ya. you banget. Thank Seru you. banget, terus terang seru banget ngobrol sama Bev. Nggak nyangka, gue terpikir ini orangnya kaku nggak ya ternyata. Oke. Dan kayaknya kita mesti bikin part 2 deh. Ngobrolin Thank hal-hal you, yang Mas mungkin Haris. kita bisa- Seneng banget diajak ngobrol, udah gitu bisa. Ternyata aku tuh alumni BINUS dan hari ini aku datang ke kantornya nih. BINUS Podcast keren banget nih setupnya. ya mudah-mudahan ya. Apa namanya, di sini anak-anak muda semua. Karena kita percaya anak muda yang menyeting itu semua, dan di kantor MTech juga gue yakin ya milenial, zilenial itu banyak banget dan mereka orang-orang hebat-hebat, dan kalau dikasih kepercayaan pasti mereka melakukan sesuatu yang luar biasa. Benar gak sih? Bener banget. Thank you ya. Thank you Kita juga akan Mas cari Haris. waktu lagi. Yes. Yang paling penting, yuk kapan kita kolaborasi bareng. Ayo. Bener. Tunggu ntar giliran main ke kantor MTech. Oke deh. Oke. Thank you. Oke, Thank you Mas listeners, Haris. Thank you semua. Sampai ketemu lagi.